Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dalam Islam. Beliau adalah sepupu Nabi, orang yang sangat berjasa dalam sejumlah faset kehidupan Nabi. Beliaulah yang menyertai Nabi ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Beliau juga sahabat yang sering ditugasi oleh Nabi menjadi pengganti Nabi saat Nabi melakukan ekspedisi militer atau perang keluar Madinah. Dan Sayyidina Ali ini juga sahabat yang menandai fase penting dalam sejarah Islam, karena beliaulah sahabat yang memulai terjadinya perpecahan dalam umat Islam antara kubu Syiah dengan kubu Sunni. Kubu Syiah adalah kubu yang menjadi pendukung Sayyidina Ali. Kubu Sunni adalah bukan tidak pendukung, tapi kubu yang punya sikap politik yang lain. Sayyidina Ali menjadi khalifah keempat, berkuasa sekitar 5 tahun atau 6 tahun. Kalau kita tengok ke belakang, Sayyidina Abu Bakar berkuasa selama 27 bulan, Umar sekitar 10 tahun, Utsman sekitar 12 tahun, lebih panjang lagi. Kemudian Sayyidina Ali selama 5 atau 6 tahun. Selain Abu Bakar, semua khalifah dalam Islam terbunuh di dalam pembunuhan politik, political assassination. Pada waktu Sayyidina Ali berkuasa, masalah pembunuhan Utsman menjadi isu politik yang sentral. Gubernur Syria yang berada di Damaskus, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan, menuntut kepada Sayyidina Ali agar para pembunuh Utsman itu dimintai tanggung jawab, diinvestigasi, kemudian dihukum. Oleh para pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, dianggap Sayyidina Ali ini tidak terlalu cepat memproses siapa yang membunuh Sayyidina Utsman, sehingga akhirnya mereka memberontak. Ada dua pemberontakan besar yang terjadi pada masa Sayyidina Ali. Pertama, pemberontakan yang dilakukan oleh istri Nabi sendiri, yaitu Aisyah, dalam suatu perang yang disebut dengan Perang Unta atau Perang Jamal. Yang kedua adalah perang yang terbesar dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur Syam ketika itu. Beliau memberontak kepada kekuasaan Ali dan terjadilah perang yang besar yang disebut dengan Perang Siffin. Nah, perang ini kemudian berakhir dengan kekalahan Ali melalui diplomasi yang dianggap oleh sebagian kalangan sejarawan Islam sebagai penuh dengan tipuan dan trik-trik yang tidak fair, yang akhirnya Muawiyah menang dan Sayyidina Ali terbunuh. Beliau dibunuh oleh seorang yang bernama Abdurrahman ibn Muljim. Nah, warisan sejarah yang ditinggalkan Ali adalah adanya perpecahan yang makin akut ya dalam sejarah Islam. Pada masa Ali muncul kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij, kelompok pembangkang terhadap Ali. Tapi juga kelompok yang belakangan disebut dengan Syiah, yaitu kelompok yang menjadi pendukung Ali atau Syiatu Ali. Kenapa orang Syiah disebut sebagai orang Syiah? Karena mereka disebut sebagai Syiatu Ali atau pendukung Ali. Kemudian ada orang-orang Sunni yang tidak setuju dengan sikap para pendukung Ali atau Syiah. Nah, sejarah perpecahan ini sampai sekarang masih kita warisi. Permusuhan antara pendukung Ali dan orang-orang yang dianggap tidak mendukung Ali sampai sekarang masih kita saksikan. Konflik antara Sunni Syiah sampai sekarang masih kita saksikan. Itu sumbernya sejak dari awal sejarah Islam. Saya kira sejarah permusuhan yang dimulai dari sejarah awal Islam ini mungkin sebaiknya kita akhiri. Tidak ada gunanya umat Islam meneruskan permusuhan semacam ini. Permusuhan sejarah tidak patut dilanggengkan terus-menerus, dan itu membuat umat Islam makin lemah ya. Masalah Sunni Syiah sekarang ada di semua negara Islam, termasuk di Indonesia. Saya kira sudah saatnya umat Islam melampaui memori sejarah yang pahit, yang traumatis itu, dan mulai membangun dialog yang lebih harmonis antara
kelompok Sunni, kelompok Syiah. Saya kira orang Sunni bukan berarti tidak cinta Sayyidina Ali atau Ahlul Bait, keluarga Nabi. Mereka cinta kepada Ahlul Bait, meskipun mungkin cintanya diungkapkan dengan cara yang berbeda. Tetapi sikap sebagian kalangan Sunni yang memusuhi Syiah dengan menyebarkan fitnah dan informasi yang tidak benar mengenai Syiah, bahwa Syiah punya Quran sendiri, bahwa Syiah mempunyai doktrin sendiri yang berbeda dengan kalangan umumnya Islam. Saya kira tuduhan-tuduhan semacam itu juga tidak sehat di dalam rangka membangun ukhuwah Islamiyah. Kita tahu perguruan tinggi Al-Azhar di Mesir mengakui salah satu mazhab yang sah dalam Islam, dalam fikih, yaitu mazhab Isna Asyariyah atau mazhab Ja'fariyah. Oleh Al-Azhar sendiri diakui sebagai salah satu mazhab yang sah. Jadi sangat tidak bijaksana seandainya kita sekarang masih terus meneruskan permusuhan Sunni Syiah itu.